Jalur neraka. Mungkin gelar ini tidak berlebihan untuk menceritakan jalur mematikan di Pulau Sumatera tersebut. Pasalnya, jalur ini menjadi salah satu penyebab tewasnya 19 orang akibat bus yang mereka tumpangi tak kuat menanjak dan tenggelam ke sebuah telaga di sisi jalan. Sukarnya kondisi jalan membuat bantuan datang sangat terlambat dan para penumpang mengembuskan napas terakhir mereka di telaga mematikan tersebut. Untuk mengenal jalur ini, kami mengajak Anda menuju sebuah daerah di Sumatera Utara, tepatnya di jalur lintas Tarutung menuju Sipirok, dan saat itu juga menjadi salah satu jalur utama menuju kota Medan. Jalur Tengkorak itu tercipta bukan tanpa sebab. Aik Latong merupakan sebuah nama desa yang kala itu dihuni oleh 27 kepala keluarga. Letaknya persis di lereng Bukit Barisan, sebuah bukit yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera. Namun desa ini mudah ditinggalkan oleh seluruh penduduknya pada tahun 2000-an. Bukan karena ingin, namun lebih karena terpaksa. Karena rumah dan kebun mereka rata dengan tanah. Tidak main-main, kala itu ahli vulkanik mengatakan hal ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Bahkan dikatakan, jikalau lempengan di bawah jalur ini berhubungan langsung dengan salah satu lempeng bumi penyebab tsunami Aceh. Tuntutan demi tuntutan dilontarkan para pengguna jalan. Lambatnya respon dan juga susahnya medan untuk dipugar membuat masyarakat harus berbesar hati di kala itu. Namun kesabaran itu akhirnya mencapai puncaknya, yaitu saat tragedi bus ALS jurusan Medan Bengkulu mengalami kejadian tragis di jalur mematikan itu. Jumat 24 Juni 2011 sekitar pukul 14.00, bus ALS dengan Nopin BK7088DL dengan tipe bus Mercedes-Benz OH152 berangkat dari Medan menuju ke Bengkulu pada hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sekitar 10 km sebelum desa Aik Latong, mobil bus mengalami kerusakan pada bagian as roda depan sehingga perjalanan tidak dapat dilanjutkan dan harus melakukan perbaikan. Minggu 26 Juni 2011 dini hari sekitar jam 1 malam, sopir memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Bengkulu, dan pada pukul 2.30 bus maut itu tiba di jalur Tengkorak. Kondisi jalan sangat terjal dengan kemiringan di antara 20 derajat sampai 35 derajat. Tidak dilapisi aspal, hanya berupa batu dan tanah keras. Ditambah suasana setelah hujan membuat tanah menjadi licin. Sopir 2 yang pada saat itu mengemudikan bus merasa was-was dan takut untuk berhadapan dengan tanjakan maut yang ada di depannya, sehingga digantikan oleh pengemudi utama. Pengemudi pengganti kemudian memberikan himbauan kepada para penumpang untuk turun dari kendaraan dengan maksud mengurangi beban kendaraan. Cuaca yang dingin, capek, mengantuk, ditambah kondisi tanah yang terlihat licin mungkin menjadi alasan yang masuk akal, sehingga beberapa penumpang memutuskan untuk tetap di dalam bus. Pada saat itu, dari total 68 orang jumlah penumpang bus, yang turun adalah 49 orang, sehingga menyisakan 19 orang penumpang di dalam bus naas tersebut. 19 orang yang sudah digariskan Tuhan untuk menemuinya. Setelah memastikan tidak ada lagi yang ingin keluar, sang sopir yang sudah memiliki pengalaman di jalur itu kemudian membawa bus untuk melewati tanjakan. Naas, bak takdir yang sudah harus dijalani. Bus itu tidak mampu untuk menanjak, bahkan bergerak mundur. Melihat hal itu, insting pengemudi pengganti dengan sigap mengganjal bus dengan harapan bus bisa berhenti. Akan tetapi, ibarat menolak matahari terbit dari timur, takdir berkata lain. Bus tetap meluncur ke arah bawah dan tidak berapa lama tercebur ke dalam telaga keruh itu. Semua orang yang berada di lokasi segera bergegas menuju telaga, bertujuan untuk memberikan pertolongan. Namun kondisi yang sukar dan peralatan yang tidak memungkinkan membuat hal fatal itu terjadi. Hal yang paling mengerikan, lokasi telaga maut itu jauh dari perkampungan warga, sehingga dapat dipastikan pertolongan akan sangat terlambat. Kisah menyedihkan datang dari salah satu keluarga korban. Ia menuturkan, sebelum ibunya meninggal, almarhumah pernah bermimpi 2 hari sebelum hari naas itu. Beliau bercerita
jika didatangi neneknya dan mengajak pergi. Bak sebuah pesan terakhir, hal inilah yang terus diingat oleh keluarga almarhumah. Yang lebih menyayat hati, penuturan dari seorang penumpang selamat yang menyaksikan keluarga kecilnya, yaitu anak dan istrinya, wafat karena terjebak di dalam bus naas itu. Beliau yang memiliki rencana untuk membangun kehidupan lebih baik dan mengajak anak istrinya untuk pindah menggunakan bus tersebut. Manusia hanya mampu merencanakan, namun pembuat rencana yang terbaik hanyalah Allah semata. Di dalam kesimpulan laporan KNKT menyebutkan, kondisi jalan dengan geometri berkelok, turunan dan tanjakan yang sangat terjal dan licin menyebabkan bus tidak mampu melewati jalan tersebut dengan aman. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, yaitu minimnya rambu peringatan turunan, tikungan, serta pagar pengaman. Dengan banyaknya tekanan dan permintaan masyarakat luas, akhirnya pada tahun 2014, 2 tahun setelah tragedi itu, jalur ini pun resmi ditutup. Kini jalur maut itu telah ditinggalkan dan bahkan sekarang telah menjadi jalan para petani menuju ladangnya. Dan jalur baru lebih layak telah dibangun dan sudah difungsikan hingga sekarang. Apakah jalur Eklatong sekarang telah memenuhi standar keselamatan dan kelayakan? Mari bersama kita awasi dan jaga keselamatan bersama, karena bagaimanapun juga setiap pihak memiliki peran penting untuk menciptakan keamanan dalam berlalu lintas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.